Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ya bersama saya Dwita Irutulwardani yang akan memberikan materi pelajaran biologi. Yuk kita belajar biologi bareng ya. Gimana? Udah pada siap? Oke, setelah materi minggu lalu tentang tumbuhan lumut atau bryophyta, kali ini kita masih akan membahas tentang kingdom Plantae atau kelompok tumbuhan. Tumbuhan yang akan kita bahas kali ini adalah jenis tumbuhan yang mungkin sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Biasanya bisa dibuat bahan makanan seperti sayur, atau bisa dibuat sebagai tanaman hias. Namun, struktur tubuhnya tidak sesederhana tumbuhan lumut atau bryophyta. Nah, apa ya kira-kira? Ya, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Apa sih Pteridophyta itu? Nah, dilihat dari namanya, Pteridophyta itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama yaitu adalah pteron, yang artinya sayap. Dan kata yang kedua yaitu pita, yang artinya tumbuhan. Nah, kenapa sih dibilang tumbuhan yang punya sayap? Jadi, Pteridophyta itu dikatakan sebagai tumbuhan yang punya sayap karena duduk daunnya itu seperti sayap, jadi terdapat dua layer seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri umum Pteridophyta atau tumbuhan paku yang pertama berdasarkan selnya. Jadi, Pteridophyta itu memiliki sel yang banyak atau multiseluler. Dan yang kedua, sel dari Pteridophyta itu memiliki membran inti atau disebut juga dengan eukariotik. Dan yang ketiga, sel Pteridophyta itu memiliki dinding sel. Ciri umum tumbuhan paku yang kedua yaitu berdasarkan struktur tubuhnya. Nah, kalau tumbuhan lumut itu struktur tubuhnya masih talus atau peralihan dari talus ke kormus. Sedangkan untuk tumbuhan paku ini strukturnya sudah kormus. Jadi, maksudnya di sini adalah sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Atau bisa kita bilang sebagai sudah mengalami diferensiasi jaringan tubuh. Oke, kita jabarkan ya. Struktur tubuh tumbuhan paku. Struktur tubuh yang pertama adalah akarnya. Akar tumbuhan paku yaitu akar serabut. Kemudian batang. Batang tumbuhan paku yaitu batangnya rizom atau bisa dikenal dengan menjalar di permukaan tanah. Daunnya. Daun tumbuhan paku itu bisa dibedakan beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan ukurannya. Tumbuhan paku memiliki daun yang mikrofil atau daunnya itu kecil-kecil. Dan daunnya adalah makrofil, yaitu daunnya besar-besar atau lebar. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku itu yang pertama ada daun tropofil atau bisa disebut juga dengan daun steril, yang mana daun ini berfungsi hanya untuk fotosintesis saja. Kemudian yaitu daun sporofil atau daun fertil, yang mana daun ini berperan sebagai penghasil spora. Oke, ciri umum yang ketiga yaitu tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan flom. Jadi, tumbuhan paku bisa disebut juga dengan tumbuhan Tracheophyta. Yang keempat yaitu habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku itu bisa hidup di tempat yang lembab atau hygrofit dan juga bisa hidup di tempat yang melekat pada tumbuhan lain atau bisa disebut juga dengan epifit. Yang kelima yaitu perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan paku itu menghasilkan sel kelamin atau gamet dan juga spora. Yang keenam yaitu tumbuhan paku mengalami metagenesis. Berikutnya adalah klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu dibedakan menjadi 4 kelas, yang mana untuk lebih mudah menghafalnya, bisa kita lihat kata kuncinya, yaitu Pterophyllep. Untuk yang pertama, Pterophyta atau paku sejati. Paku ini biasanya yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Adiantum atau paku suplir dan Azolla pinnata atau paku sawah. Untuk yang kedua adalah Psilophyta atau paku purba. Nah, paku purba ini rata-rata keberadaannya sudah hampir punah dan struktur tubuhnya itu paling sederhana daripada paku-paku yang lainnya karena dia tidak memiliki daun yang lebar. Jadi, daunnya paku purba itu kecil-kecil. Contohnya adalah
Xylotum sp. Untuk yang ketiga yaitu L, Lycophyta atau paku kawat. Kenapa dibilang paku kawat? Karena tumbuhan paku ini memang struktur tubuhnya itu seperti kawat, batangnya kecil-kecil dan warnanya hitam. Contohnya adalah Lycopodium sp. Yang keempat yaitu Equisetophyta atau paku ekor kuda. Kenapa dinamakan paku ekor kuda? Ya karena struktur sporanya itu mengerucut di bagian ujungnya seperti ekor kuda dan daunnya itu kecil seperti sisik yang mengelilingi ruas-ruas batangnya. Contohnya adalah Equisetum sp atau paku ekor kuda. Klasifikasi tumbuhan paku yang kedua yaitu jenis tumbuhan paku berdasarkan sporanya. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu paku homospora. Paku ini memiliki bentuk dan ukuran spora yang sama, yang artinya spora jantan dan spora betina tidak bisa dibedakan karena sama. Contohnya yaitu Lycopodium sp atau paku kawat. Yang kedua yaitu paku heterospora. Dari namanya heterospora, paku ini memiliki bentuk spora yang sama, namun ukurannya berbeda. Biasanya untuk ukuran spora jantan yaitu mikrospora dan betina yaitu makrospora. Contohnya adalah Selaginella atau paku rane dan Marsilea atau semanggi. Untuk yang ketiga yaitu paku peralihan. Paku ini memiliki jenis spora jantan dan spora betina yang bisa dibedakan atau berbeda bentuknya. Jadi bisa untuk kita lihat perbedaannya. Contohnya yaitu Equisetum atau paku ekor kuda. Kemudian ada struktur tubuh tumbuhan paku atau Pteridophyta. Struktur tubuh tumbuhan paku ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada akarnya yaitu serabut, kemudian ada batang yaitu batangnya rizom atau menjelat di permukaan tanah, kemudian daunnya. Daunnya adalah yang bagian belakang ada daun sporofil yang ada bintik-bintik hitamnya. Kemudian yang bagian atas atau bagian depannya itu merupakan daun tropofil yang menghasilkan untuk proses fotosintesis. Nah, ciri khas selanjutnya dari tumbuhan paku itu adalah memiliki daun yang menggulung atau disebut juga dengan circinatus. Fungsi dari circinatus ini yaitu untuk melindungi karena daun yang muda itu belum siap untuk melakukan fotosintesis. Kemudian dalam daun yang sporofil itu kan memiliki spora. Jadi bintik-bintik hitam itu satu bulatan itu adalah dinamakan dengan sorus. Sorus ini merupakan kumpulan dari sporangium. Jadi di dalam sporangium atau kotak spora ini yang nantinya akan menghasilkan spora untuk proses metagenesis tumbuhan paku. Selanjutnya yaitu metagenesis atau reproduksi tumbuhan paku Pteridophyta. Sama dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga berkembang biak dengan menggunakan spora. Jadi bisa kita lihat pada gambar seperti di samping ini. Spora yang pertama yaitu spora. Spora yang jatuh ke tempat yang lembab akan menjadi protalium atau kecambah. Nah, protalium ini menghasilkan alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Nah, untuk antheridium atau alat kelamin jantan ini akan menghasilkan sel sperma atau spermatozoid. Untuk yang sel kelamin betina atau archegonium akan menghasilkan sel ovum. Jadi, setelah itu, sel sperma dan sel ovum ini akan mengalami fertilisasi atau peleburan dan akan terbentuk zigot. Kemudian, zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku dewasa, dan tumbuhan paku dewasa ini memiliki struktur daun sporofil atau struktur daun penghasil spora. Jadi, daun sporofil ini nantinya terdapat kantong spora atau sporangium, yang mana sporangium ini nantinya akan menghasilkan spora yang nantinya akan kembali lagi ke siklus awal.
Metagenesis tumbuhan paku atau Pteridophyta bisa kita lihat lebih jelasnya dari gambar seperti di samping ini. Ya, pada gambar itu sudah dijelaskan ya proses dari metagenesis tumbuhan paku. Jadi untuk melengkapi dari NN-nya atau jumlah kromosomnya dari yang spora itu masih haploid atau N. Kemudian protalium juga masih N. Dan untuk antheridium dan archegonium juga masih haploid N. Kemudian sel sperma dan sel ovum juga N. Kemudian untuk zigot itu sudah mengalami 2N atau kromosomnya sudah 2 karena sudah terjadi fertilisasi atau peleburan. Tumbuhan paku juga 2N, sporofil juga 2N. Nah, pada sporangium dan spora ini sudah N. Karena apa? Karena di sini terjadi pembelahan sel meiosis. Nah, untuk gambar yang siklusnya itu berwarna biru, itu kan haploid atau N. Jadi di fase ini, saat dia menghasilkan sel kelamin, itu dinamakan dengan fase gametofit. Sedangkan untuk siklus yang berwarna pink, itu 2N kan, diploid. Jadi fase ini saat dia itu menghasilkan spora, fase sporofit, atau juga bisa disebut dengan fase dominan. Karena apa? Karena pada fase ini, fasenya itu yang paling lama, dan juga di sini yang membentuk tumbuhan paku dewasa. Untuk yang terakhir yaitu tentang peranan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu memiliki manfaat atau peranan yang antara lain. Yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya adalah Adiantum crenatum, Alsophylla glauca, Adiantum varlans. Atau bisa juga disebut dengan tumbuhan paku suplir. Yang kedua yaitu sebagai sayuran. Contohnya adalah Marsilea crenata dan tumbuhan pakis untuk sayur pakis itu. Selanjutnya yaitu ada pupuk hijau. Yang mana contohnya di sini adalah Azolla pinnata yang nantinya akan bersimbiosis dengan Anabaena sp atau alga biru yang berperan dalam fiksasi nitrogen untuk menyuburkan tanah. Selanjutnya adalah fungsi sebagai obat-obatan. Contohnya yaitu Lycopodium clavatum atau tumbuhan paku kawat. Selanjutnya ada peranan lainnya seperti sebagai bahan bangunan, contohnya ada Alsophylla glauca, dan sebagai alat penggosok atau alat pembersih. Contohnya adalah Equisetum atau paku ekor kuda. Sudah paham semuanya ya? Pembahasan tumbuhan paku saya cukupkan sampai di sini. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu mengenai Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Semoga dari video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat ya adik-adik. Kita ketemu di video yang lain. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.